Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Sari Ramadina, NDI 14318786, kelas B, struktur beton 2. Saya di sini akan menjelaskan desain kolom SRPMK, yaitu guna untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester saya. Diketahui dimensi kolom H sama dengan 686 mm dan B 686 mm. F aksen C sebesar 38 MPa, FB sebesar 486 MPa, kemudian D-tool atau diameter tulangan utama 28 mm, diameter sengkan sebesar 10 mm, CC atau tebal selimut beton sebesar 40 mm, kemudian LN sebesar 3,8 meter. Kemudian diketahui data-data berikut merupakan gaya dalam pada kolom BC, BD, dan JE. B untuk beban mati dan L untuk beban hidup, GE adalah beban gempa. Kemudian data-data tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan berikut, atau disebut dengan persamaan kombinasi pembebanan dan memiliki nilai sebagai berikut. Untuk yang terdapat dua nilai ini dikarenakan nilai QE terdapat plus minus, jadi saya cantumkan 2. Untuk yang di sini nilai plusnya, yang di sini nilai minusnya. Kemudian untuk tata penyelesaiannya saya memakai acuan pada SNI 032847 tahun 2019, yaitu langkah yang pertama, cek perbandingan theta PU terhadap AG kali F aksen C per 10, yaitu tertera pada SNI 032847 tahun 2019 pada pasal 18.7. Yaitu yang pertama nilai AG terdapat dari 686 kali 686 atau B kolom dikali H kolom dikali 38 per 10 memiliki nilai sebagai berikut dan dikonvert ke kilonewton sebesar 1788,264, yaitu nilai P. Kemudian nilai PU. Nilai PU ini terdapat dari nilai kolom yang didesain dan diambil di nilai yang paling besar. Diketahui nilai PU lebih besar dari nilai AG F aksen per 10 dan memenuhi atau oke. Kemudian yang kedua, cek persyaratan geometri kolom yang tertera pada SNI 032847 tahun 2019 pada pasal 18.7.2. Berikutnya, yang pertama diketahui dimensi terkecil penampang harus lebih besar sama dengan 300 mm. Dan diketahui nilai B sama dengan 686 mm, kemudian nilai H 686 mm, nilai B dan H diketahui lebih besar sama dengan 300 mm, jadi nilai tersebut memenuhi atau oke. Kemudian rasio dimensi terkecil penampang terhadap dimensi tegak lurusnya. Nilai B per H diketahui sama dengan 1, dan nilai 1 ini lebih besar dari 0,4 dan memenuhi atau oke. Kemudian yang ketiga, tulangan longitudinal kolom. Sebagai desain awal, digunakan penampang berukuran 686 kali 686 mm persegi dengan tulangan 12 D28. Ini berarti tulangan utama sebesar 28 mm dengan jumlah 12 biji atau 12 tulangan. Maka AG diketahui 47596 mm persegi dengan as 7385,28 ini, yaitu terdapat dari nilai luasan pada tulangan berdiameter 28 dan dikali dengan jumlah tulangan tersebut. Dan hasilnya rasio tulangan yaitu rho G as per AG diketahui 0,0157 atau saya persenkan menjadi 1,6%. Nilai tersebut memenuhi syarat rasio tulangan 1% hingga 6% dengan diagram interaksi sebagai berikut. Diagram interaksi berikut didapatkan dengan mensubmit nilai-nilai pada SP kolom yang telah diketahui pada soal-soal sebelumnya.
yaitu nilai FACC atau nilai FY, dan jumlah tulangan tiap sisinya dan sebanyak 12 berdiameter 28, dan rasio tulangan pun dengan 1,64%. Jadilah seperti ini grafiknya. Dan beban-beban yang saya input pada kolom yang desain diketahui terdapat pada dalam grafik, jadi tidak keluar. Jadi beban yang tertimpa pada kolom ini termasuk memenuhi syarat. Apabila keluar dari grafik ini, perlu diperbesar dimensi kolom atau diperbesar diameter tulangan. Kemudian saya running, mendapatkan faktor loads dan moments with corresponding capacities dengan nilai sebagai berikut. Dengan faktor reduksi 0,65. Kemudian yang keempat, cek syarat spasi bersih antar tulangan, yaitu S sama dengan B min 2 kali tebal selimut beton minus 2 kali diameter sengkang minus N kali D. Kemudian per N min 1. N tersebut, N ini merupakan jumlah tulangan yang terdapat pada area pinggir kolom. 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai ini, nilai S lebih besar dari 40 mm dan oke. Kemudian yang kelima, cek persyaratan strong column weak beam yang tertera pada SNI 032847 tahun 2019 pada pasal 18.7.3. Sigma MN kolom harus lebih besar sama dengan 1,2 sigma MN balok. Untuk goyangan gempa kanan dengan ilustrasi seperti ini, momen nominal balok yaitu pada tabel berikut merupakan rekapitulasi tulangan terpasang dan momen nominal pada tugas sebelum pengerjaan kolom, yaitu pada balok SRP MK. Yaitu momen nominal balok ini yang didapat dari tabel yang di atas, diambil nilainya yang paling besar. Oh ya, kemudian untuk MN ini diketahui MNB1 atau nilai MPR-nya plus dan MB2 nilai MPR-nya minus. Kemudian nilai tersebut, nilai momen nominal ini disubstitusikan kepada grafik yang di atas untuk nilai 5889,6 ada di sini, kemudian diplot hingga menemukan nilai MNC1 sebesar 1200. Untuk kemudian berlaku juga untuk 6049,6 untuk hubungan balok kolom setelah atas kolom BC, maka cek SCWB. Theta MNC1 sebesar 1200 kNm, MNC1 sebesar 1846,15, juga sama MNC2 sama dengan MNC1. Kemudian sigma MN kolom ditambah, ya benar, sigma MN kolom yaitu MNC1 plus MNC2, hasilnya 3692,3. Sigma NMB1 plus NMB2, hasilnya 1532,4 dan 1,2, dan sigma MN kolom harus lebih besar sama dengan 1,2 kali sigma MN balok dengan hasil seperti berikut dan diketahui memenuhi atau oke. Kemudian untuk balok kolom sebelah bawah kolom BC, maka cek SCWB. Step-step ini sama dengan step-step yang pertama tadi, yaitu dengan MNC2 1160 dan MNC2 Theta MC2 MNC2 1160 dan MNC2 1784,62, dan diketahui nilai tersebut adalah memenuhi atau oke.
Kemudian yang keenam, mendesain tulangan sengkang kolom yang tertera pada SNI 032847/2019 pada pasal 18.7.1. Yang pertama, menentukan daerah plastis atau LO. Panjang LO harus tidak boleh lebih kecil dari LO harus lebih besar sama dengan H, yaitu H diketahui 686 mm, dan 1/6 LN, yaitu diketahui 633,33 mm, dan 450 mm, sehingga LO ditetapkan 686 mm. Kemudian menentukan spasi maksimum tulangan transversal. S untuk tulangan transversal, pengengkangan harus tidak lebih dari S lebih kecil sama dengan 1/4 kali H, yaitu sebesar 171,5 mm, dan 6 kali diameter tulangan utama sebesar 168 mm. Kemudian nilai HC, yaitu H-2 kali tebal selimut beton, diketahui nilai HC sebesar 606 mm, dan menurut Agus Setiawan, tahun 2016, nilai HX per 3 dari nilai HC. Nilai HX sebesar 202 mm. Kemudian untuk XX, SX 100 plus 350 min HX per 3. Dan SX sebesar 149,33 mm. S pakainya harus kurang dari nilai SX, yaitu saya ambil sebesar 100 mm. Kemudian yang C, menentukan luas tulangan transversal. ACH sama dengan luas inti penampang. ACH ini diketahui 606 kali 606, yaitu kalau dari saya 686 atau dimensi dari kolom awal dikurangi dengan 2 kali tebal selimut beton. Jadi 686 dikurangi 40 kali 2. Jadi 686 dikurangi 80, hasilnya ACH adalah sebesar berikut. 367,236 mm persegi. Kemudian nilai AG 686 kali 686 sebesar 470,596 mm persegi. Untuk rumus 1, mencari ASH, yaitu yang pertama, ASH sama dengan 0,3 kali S kali HC kali F aksen C kali FBH, kemudian dikali AG per ACH minus 1. Kemudian substitusikan nilai S, HC, F aksen C per 486, dan nilai AG, nilai ACH minus 1. Dan diketahui nilai ASH sebesar 399,436 mm persegi. Kemudian untuk rumus yang kedua, ASH sama dengan 0,09 dikali S kali HC kali F aksen C per FYH. Setelah disubstitusikan menjadi nilai ASH pada rumus kedua adalah sebagai berikut, 62,444 mm persegi. Dan dipakai tulangan transversal sebanyak 6 kaki dengan diameter sengkang atau diameter 10 mm. AS pakai AV ini terdapat dari nilai luasan pada diameter 10 dikali 6 tersebut diketahui lebih besar dari as yang dipakai, yaitu as pada rumus yang kedua, dan diketahui OK atau memenuhi. Kemudian untuk cek tulangan geser kolom, analisa MPR kolom dengan menggunakan SP kolom, Fs sama dengan 1,25 Fy dengan theta atau faktor reduksi sama dengan 1, MPR sama dengan MB dengan VU 2 kali MPR per LN. Kemudian saya ambil nilai yang paling besar atau Nmax yang diketahui 1952, dan saya mendapat titik sebesar untuk Vmax-nya sebesar 6.000. MPR kolom maksimum sebesar 1952 kNm. Untuk VU 2 kali MPR per LN, yaitu diketahui sebesar 513,684 kN. Hasil VU tidak perlu diambil melebihi. Menghitung gaya geser desain berdasarkan MPR balok di muka kolom. VU yaitu MPR minus ditambah MPR plus per LN. MPR minus
plus MPR plus ini adalah MPR dari balok, yaitu diketahui 1004,313855 plus 528,123.418 per ln. Yaitu diketahui dengan itu diketahui nilai VU sama dengan 403,273 kN. Lalu berikutnya, sesuai SNI 032487 tahun 2019 pasal 18.7.5.1 tulangan transversal sepanjang sendi plastis, LO harus didesain untuk memenuhi gaya geser dengan asumsi FC sama dengan 0. Apabila kedua persyaratan berikut terpenuhi, 1. Gaya geser kolom akibat gempa, yaitu yang tertera pada SNI 032847 tahun 2019 pada pasal 18.7.6.1. FE gempa atau FE gempa dikali FE dari MPR balok setengah kali FE hasil analisa struktur, yaitu diketahui 403,273 kN lebih besar dari 93 kN yang artinya oke. Kemudian gaya tekan aksial terfaktor PU termasuk gaya gempa kurang dari AG kali F aksen C per 20. AG kali F aksen C per 20 yaitu diketahui sebesar 894,132 kN. PU 5889,6 KN lebih besar sama dengan 894,132 kN, yang artinya tidak oke. Lalu kemudian kita menghitung dengan asumsi FC tidak sama dengan 0, yaitu menghitung nilai kuat dasar beton. Yang pertama, BW juga diketahui sebagai B sebesar 686 mm, dan DH min tebal selimut beton, min diameter sengkang, minus 0,5 kali diameter tulangan utama, dan diketahui nilai D sebesar 617,5. Untuk nilai FC, akar dari F aksen C per 6 dikali BW kali D, dan nilai FC sebesar 435,213 kN. Untuk VS perlu, VU min theta atau min VU per theta atau VU per faktor reduksi kekuatan beton minus VC dengan hasil VS perlu sebesar 102,484 kN. Kemudian dipakai tulangan transversal 6 kaki dengan diameter 10. VS sama dengan AV kali FY kali D kali S. AV diketahui merupakan luas tulangan diameter 10 dikali dengan jumlah kaki dikali dengan FY dan dikali dengan D per S, atau S diketahui sebesar 100 mm. VS sama dengan 1413,496 kN. Jadi faktor reduksi dalam kurung FC plus FS hasilnya adalah 1386,531 kN, dan nilai tersebut lebih besar dari FU sama dengan 403,273 kN. Sehingga dipakai tulangan transversal 6 kaki dengan diameter 10 dan sejarak S sama dengan 100 mm. Untuk bentang di luar LO, yaitu menghitung VC dengan faktor reduksi sebesar 0,75. FC sama dengan F aksen akar F aksen C per 6 kali BW kali D dengan nilai FC sama dengan 435,213 kN, dan VU hasil analisa struktur pada tabel yang di atas sebesar 186 kN, kemudian disubstitusikan kepada VU per faktor reduksi dan menghasilkan 248 kN. VC lebih besar dari VU per faktor reduksi.
Tidak dibutuhkan tulangan sengkang. Diketahui VC lebih besar dari VU per faktor reduksi. Jadi, tidak dibutuhkan tulangan sengkang untuk menahan geser, tapi hanya untuk confinement atau pengengkangan. Sisa panjang kolom pada luar sendi plastis harus diberi tulangan transversal, yaitu S lebih besar sama dengan 6 kali diameter tulangan utama sebesar 1 S lebih besar sama dengan 6 kali diameter tulangan dengan diameter tulangan sama dengan 10 mm dan diketahui 168 mm 48 kali diameter sengkang 480 mm dan nilai D per 2 hasilnya adalah 308,75 mm. Kemudian 150 mm. Sehingga digunakan sengkang 6 kaki D10 dengan S pakai sebesar 150 mm atau boleh kurang dari nilai yang tertera pada berikut, asal tidak boleh melebihi nilai pada angka-angka berikut. Terima kasih. Sekian, apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk para pembaca atau pendengar video saya. Terima kasih untuk Bu Retno yang telah membimbing saya dari awal semester hingga akhir semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.